mulai tampak jelas nih di wajah Kiai itu kalau Kiai itu mulai ketakutan dengan perewangan Bu Samira itu. Ibu Poh atau Ibu Ismail meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih. Kali ini gue mau ngebawain lanjutan dari cerita perewangan Bu Samira. Jadi buat teman-teman yang belum nonton untuk part 1 dan part 2-nya, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Teman-teman bisa cek sendiri. Karena ini adalah sambungan dari part 1 part 2 itu. Cerita ini ditulis oleh @asaksena. Kita ambil dari thread Twitter. Jadi teman-teman kalau lebih suka baca, bisa baca langsung di threadnya. Part ini juga udah ditulis sama Asaksena. Dan kalau teman-teman mau ngapresiasi untuk penulisnya, teman-teman bisa mampir-mampir ke webstore milik penulisnya. Namanya websufi.store. Nanti Instagramnya gue taruh di sebelah sini. Itu buat teman-teman yang domisilinya di Lamongan ya, karena kebetulan penulisnya ini domisilinya di Lamongan. Oh ya, buat teman-teman kalau misalnya punya cerita horor atau pengalaman horor, bolehlah kirim-kirim email ke lentaramalam13@gmail.com atau ke Instagram lentaramalam.id. Nanti insya Allah bisa gue bawain atau Jamal bawain di segmen cerita horor ini. Atau kalau teman-teman mau jadi narsum boleh juga, nanti DM aja, nanti diarahin sama admin Lentera Malam. Silakan teman-teman simak video ini sampai habis karena cerita ini cukup seru dan lumayan banyak di request nih sama teman-teman. Makanya gue bawain lagi cerita ini. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Oke, setelah kejadian terakhir yang Ismail itu ditidurkan di samping Bu Samira itu, yang tujuannya untuk melepaskan perewangan yang akan diwariskan ke Ismail. Tapi ternyata Ismail itu terbangun di hari itu dan akhirnya prosesi itu gagal. Setelah prosesi itu gagal, teror semakin terus-menerus menghantui Ismail dan keluarga Pak Poh. Pak Poh ini adalah orang tua dari Ismail. Buat yang baru nyimak video ini, Ismail dan Pak Poh atau Ibu Poh ini adalah keturunan dari Bu Samira. Jadi Pak Poh ini anaknya Bu Samira dan Ismail ini adalah cucunya yang digadang-gadang untuk mewariskan ilmu perewangan Bu Samira. Tapi dengan segala pertimbangannya, Pak Poh tidak menginginkan Ismail itu mendapatkan atau meneruskan ilmu dari ibunya Bu Samira itu, yaitu perewangannya itu. Semenjak malam itu, Ismail dan keluarganya, yaitu Pak Poh dan Bu Poh, mengalami banyak teror dari perewangan Bu Samira. Hingga suatu hari, Ismail ini badannya sudah mulai kurus dan matanya mulai celong dan menghitam. Karena banyak sekali teror-teror yang dialami dia itu sering kesurupan. Dan yang paling parahnya lagi, Ismail itu sering berpindah-pindah tempat ketika dia tidur. Jadi pas lagi dia tidur, perewangan Bu Samira itu bisa memindahkan tubuhnya ke suatu tempat. Maka dari itu, Bu Poh dan Pak Poh setiap hari selalu berjaga, bergantian bergadang untuk menjaga Ismail. Hingga suatu malam, Pak Poh ini lengah. Entah kenapa dia itu kebablasan. Jadi Bu Poh sedang tidur, Pak Pohnya kebablasan tidur. Dan ketika bangun, Pak Poh kaget. Ismail udah nggak ada di tempatnya. Pak Poh dan Bu Poh di situ panik. Dia mencari ke sudut-sudut rumah, nggak ketemu. Dia mencoba ke rumahnya Mbok Samira pun, dia cari di sekeliling rumah Mbok Samira pun nggak ketemu. Akhirnya Pak Poh meminta bantuan kepada warga untuk membantu mencari Ismail. Seluruh warga udah mencoba mencari ke sudut-sudut desa. Hampir semua sudut desa sudah disambangi oleh warga dan Pak Poh, tapi hasilnya nihil. Di situ Pak Poh teringat tempat di mana pertama kali Ismail bersentuhan langsung atau mendapatkan teror langsung dari perewangan Bu Samira, yaitu di sumur tua yang ada di pesawahan, tempat yang biasa dijadikan Bu Samira sebagai tempat dia melakukan ritual hitamnya. Dan benar saja, setelah warga dan Pak Poh itu berangkat bareng-bareng ke sumur itu, di situ Ismail sedang tertidur di bibir sumur.
Dan di situ Pak Po langsung membangunkan si Ismail ini nih. Ismail pun di situ terkaget-kaget karena saat dia tidur dia tidak merasakan apa-apa dan tiba-tiba udah ada di samping sumur itu, sumur tempat perewangan Mbok Samira itu tinggal, yaitu siluman kodok itu. Sebelum kejadian itu, Ismail juga mengalami kejadian yang mirip-mirip nih. Jadi beberapa hari sebelumnya Ismail pernah hilang juga saat sedang tidur. Dia ditemukan ada di kuburan keramat desa sebelah. Menurut orang yang mengerti, jika perewangan bisa melakukan hal seperti ini, berarti perewangan ini ilmunya sudah sakti mandraguna, karena nggak semua perewangan bisa melakukan hal-hal seperti ini. Sebenarnya Pak Po ini ingin memanggil kiai atau dukun-dukun lagi untuk mengobati Ismail dan Mbok Samira. Tapi Pak Po ini merasa agak nggak enak hati karena beberapa orang yang membantu Pak Po, dukun maupun kiai, banyak yang mengalami hal sial setelah menangani Mbok Samira. Seperti yang dialami dukun-dukun sebelumnya, bahkan ada yang pernah meregang nyawa. Hingga suatu malam, ketika Pak Po sedang menjaga Ismail, tiba-tiba Ismail yang sedang tertidur itu bangun dari tidurnya. Pak Po di situ kaget, karena Ismail itu terbangun dan langsung mengambil posisi sila dengan tangan yang ada di dadanya seperti ini. Tiba-tiba pintu rumah Pak Po ini terbuka dan berhembus angin yang kuat. Ketika angin itu berhembus dan mengenai tubuh Pak Po, Ismail itu menunjukkan gelagat seperti menyambut suatu tamu yang terhormat karena dia mendekap tangannya seperti ini dan menundukkan kepalanya. Di situ Pak Po bingung. Akhirnya Pak Po memberanikan diri untuk meminta tolong lagi nih ke Mbah Jali. Mbah Jali ini adalah sesepuh desa yang sebelumnya pernah mengobati Ismail ketika tubuh Ismail ini dikerubungi ulat taun. Ulat taun nanti mungkin gua taruh sebelah sini kali gambarnya ya buat teman-teman yang belum tahu ya. Warnanya hitam dan gatelnya itu bisa berkali-kali lipat dari ulat bulu yang biasanya. Sesampainya di rumahnya Mbah Jali, Pak Po pun minta tolong untuk Mbah Jali datang ke rumahnya menangani Ismail. Akhirnya Mbah Jali pun mau untuk membantu Pak Po ini. Setelah sampai di rumah Pak Po, Ismail menunjukkan gelagat yang agak aneh nih. Yang tadinya dia seperti orang yang sedang menyambut tamu istimewa, tiba-tiba Ismail itu menggeram dan mengepalkan tangannya, seolah-olah Ismail ini menantang kehadiran Mbah Jali yang ingin mengobatinya. Di situ Mbah Jali menghadapi Ismail dengan agak tenang ya. Di situ Mbah Jali meminta segelas air kepada Pak Po. Setelah diantarkan segelas air itu oleh Pak Po, Mbah Jali mulai untuk mendoakan segelas air itu. Setelah didoakan, air itu dielapkan langsung ke wajah Ismail. Dan di situ Ismail menggeram, tiba-tiba lemas dan kembali normal lagi dan kembali tertidur di situ. Setelah Ismail kembali sadar dan tidak kesurupan lagi, Mbah Jali ini meminta kepada Pak Po dan Bu Po untuk mulai rajin lah sholat dan sekedar berdoa agar dihindarkan dari kejadian-kejadian seperti ini, seperti kesurupan dan gangguan-gangguan lainnya. Tapi ternyata Pak Po dan Bu Po ini nggak mengindahkan apa yang disarankan oleh Mbah Jali ya. Jadi di cerita pertama gue udah ngejelasin kalau keluarga Mbok Samira ini, Pak Po, Bu Po dan semuanya itu kurang dekat sama agama. Jadi untuk sholat mereka nggak terlalu rajin, bahkan hampir nggak melakukan sholat. Pokoknya intinya keluarga mereka itu sangat jauh dari agama. Jadi cukup wajar kalau keluarga ini mengalami hal-hal yang sedemikian rupa. Hingga suatu hari Ismail mengalami kesurupan lagi nih, karena mungkin orang tuanya tidak menjalankan apa saran dari Mbah Jali ini. Ismail kembali kesurupan yang makin parah. Dia tertawa terbahak-bahak seperti orang yang kesenangan dan gak berhenti-berhenti. Karena Pak Po udah merasa gak enak telah meminta tolong terus sama Mbah Jali, akhirnya Pak Po ini yang berinisiatif untuk membawa si Ismail ini ke rumah Mbah Jali. Sesampainya di rumah Mbah Jali, Ismail masih tertawa terbahak-bahak, dan di situ Mbah Jali mulai menangani Ismail. Tiba-tiba Ismail berteriak kepada Mbah Jali dengan nada yang meremehkan. "Alah, ilmumu gak seberapa aja, mau gaya-gayaan ngobatin aku." Di situ Mbah Jali mulai merasa geram dengan perkataan makhluk yang memasuki tubuh Ismail. Mbah Jali mengambil satu buah kayu yang biasa dipakai Mbah Jali ini untuk mancing. Mbah Jali langsung menyabetkan kayu itu ke tubuh Ismail dengan membentak, "Ayo keluar!"
keluar sekarang juga. Bukannya makhluk itu keluar, makhluk itu malah makin mengejek-ejek Mbah Jali. Di situ ada gelagat aneh dari Ismail. Dia lompat-lompat dan menempel ke tembok, seperti apa yang dilakukan perewangan Bos Samira siluman kodok itu. Dia lompat ke tembok kesana kemari sambil mengejek Mbah Jali. Di situ Mbah Jali kesal dan udah habis kesabaran. Akhirnya Mbah Jali mencoba untuk merobekkan tangannya dengan kail pancing. Dan di situ darah udah mulai mengalir di tangannya. Mbah Jali mengejar Ismail dan menangkapnya, lalu mengusapkan darah yang ada di tangan Mbah Jali itu ke wajah Ismail. Seketika setelah darah itu dioleskan ke wajah Ismail, Ismail kembali tenang dan makhluk yang ada di tubuh Ismail beranjak keluar. Setelah itu Pak Poh pun izin pamit dari Mbah Jali. Di situ Pak Poh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbah Jali karena udah berkali-kali direpotkan oleh keluarga Pak Poh ini. Di situ kembali lagi Mbah Jali mengingatkan kepada Pak Poh dan Bu Poh untuk mulailah sholat atau menjalankan ritual agamanya. Tapi entah kenapa keluarga Pak Poh masih tetap saja jauh dari agama. Hari-hari terus berlalu. Ismail masih sering mengalami gangguan-gangguan dari perewangan Mbok Samira. Kondisi Mbok Samira saat itu pun udah mulai makin parah ya, karena kulitnya itu udah mulai mengelupas dan banyak nanah, tulang yang ada di badannya itu udah mulai kelihatan. Tapi anehnya, Mbok Samira masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya, yaitu masih mengejek orang-orang yang lewat di depan rumahnya, dan porsi makannya masih seperti dulu. Makannya itu wah gila deh. Kalau teman-teman mau tahu bagaimana porsi makannya Mbok Samira, di part satunya udah gue ceritain. Suatu hari atas saran warga, Pak Poh ini disarankan untuk menemui kiai yang ada di pegunungan, tepatnya ada di batas kota. Karena menurut informasi kiai ini cukup kuat ilmunya, maka disarankan oleh warga untuk menemui kiai ini untuk mengobati Ismail dan Mbok Samira. Kiai itu pun datang ke rumah Mbok Samira, tapi apa yang dilihat kiai itu semua di luar dugaan. Rumah Mbok Samira terlihat begitu suram dan dipenuhi dengan aura-aura negatif. Kiai itu pun masuk ke dalam rumah Mbok Samira. Di depan Mbok Samira, kiai itu mulai memanjatkan doa. Tapi apa yang terjadi? Mbok Samira tiba-tiba meludahi wajah kiai itu dan sambil mengatakan, hahaha, ilmumu cetek, gak seberapa. Gak usah sok-sokan mau ngelawan saya. Umpatan Mbok Samira itu tidak dipedulikan oleh kiai itu, tapi mulai tampak jelas nih di wajah kiai itu kalau kiai itu mulai ketakutan dengan perewangan Mbok Samira itu. Di situ Pak Poh hanya bisa duduk di belakang kiai itu tanpa tahu harus berbuat apa, karena Pak Poh ini ya dia itu nggak tahu harus ngapain selain menunggu prosesi yang dilakukan oleh kiai tersebut. Lama berselang, setelah ditertawakan berkali-kali oleh Mbok Samira, kiai itu pun berdiri. Keringat itu mulai bercucuran di kepala dan sorban kiai tersebut. Kiai tersebut berkata ke Pak Poh, ini perewangan sudah saya pegang dan sudah saya masukkan ke dalam botol. Kiai itu pun memberi instruksi ke Pak Poh kalau perewangan ini yang ada di dalam botol harus dibuang ke Laut Utara oleh Ismail, dan Ismail harus melakukannya sendirian. Tanpa pikir panjang, Pak Poh pun langsung meminta Ismail untuk membawa botol tersebut dan membuang botol itu ke Laut Utara. Dengan kondisi tubuh Ismail yang udah kurang sehat, dengan badannya yang kurus, Ismail pun mengiyakan instruksi dari kiai tersebut. Ismail mulai menyalakan motornya dan segera menuju ke Laut Utara. Di tengah perjalanan, Ismail nggak terlalu mengalami banyak gangguan, tapi dari kanan kirinya di jalanan itu seperti ada yang mengawasinya. Mungkin itu perewangan dari Mbok Samira. Tidak selang berapa lama, Ismail pun sampai di Laut Utara. Di situ Ismail bingung karena nggak tahu nih apa yang harus dilakukan atau gimana prosesinya, caranya membuang botol tersebut. Akhirnya Ismail tanpa pikir panjang ya cuma sekedar membuang botol itu aja ke laut. Dan setelah itu Ismail berencana pulang ke rumah, tapi pas motornya dinyalain, motornya itu stangnya nggak bisa dibelokin, cuman bisa lurus saja. Dengan keadaan seperti itu, Ismail tetap mencoba jalan menuju ke rumahnya.
Di tengah perjalanan Ismail udah mulai kesulitan nih, karena makin parah lah kondisi motornya. Di situ Ismail mencoba menelpon bapaknya, Pak Po, dan meminta tolong untuk dijemput di tengah jalan. Setelah mendapatkan telepon itu, Pak Po memberitahukan kepada kiainya nih, kalau Ismail nggak bisa jalan pulang karena dapat banyak gangguan dari perewangannya itu. Stangnya itu nggak bisa dibelokin. Selang berapa lama, Pak Po pun dan kiai itu menuju ke Laut Utara, di mana tempat Ismail membuang botol itu. Nggak selang berapa lama, mereka berdua sampai dan menemukan Ismail ya di pinggir jalan. Di saat itu, Ismail disuruh Pak Po masuk dalam mobil dan yang nyetir itu Pak Kiainya. Pak Po membawa motor Ismail pulang. Tapi anehnya, saat dibawa sama Pak Po, motornya Ismail ini nggak mengalami gangguan sama sekali. Stangnya pun biasa aja, nggak keras seperti sebelumnya. Sesampainya di rumah, Pak Po, Ismail, dan Pak Kiai ini dikagetkan dengan suara tawa terbahak-bahak dari rumah Mbok Samirah. Akhirnya Pak Po dan Kiai pun masuk dalam rumah Mbok Samirah. Di situ Mbok Samirah bertanya kepada Kiai itu, "Apa yang kamu buang tadi? Perewanganmu, Mbok? Lah iki opo?" Di situ Pak Kiai kaget dengan apa yang dia lihat di samping Mbok Samirah. Ternyata perewangan yang tadi dimasukkan ke dalam botol dan dibuang ke Laut Utara sudah ada lagi di samping Mbok Samirah. Dengan kata lain, hal yang dilakukan Ismail tadi sia-sia. Perewangan yang dibuang Ismail tadi yang dimasukkan ke dalam botol itu jumlahnya ada 7, dan 7-7-nya ada di samping Mbok Samirah. Di situ Pak Kiai terkejut habis-habisan, dan di saat itu juga Pak Kiai meminta izin kepada Pak Po untuk menyerah menghadapi Mbok Samirah. Karena Pak Po udah merasa gak enak dengan Pak Kiai itu yang sudah membantu sebegitu jauh dan sudah banyak hal-hal yang dilakuin. Akhirnya Pak Po mengizinkan Kiai itu untuk pulang dan menyerah melawan Mbok Samirah. Setelah kejadian malam itu, Pak Po udah mulai putus asa nih. Dia udah gak punya harapan lagi mau minta tolong kepada siapa lagi, karena harta yang dimiliki Pak Po pun udah mulai terkuras. Dia udah mulai kehabisan cara bagaimana mengobati Ismail dan Mbok Samirah. Di momen-momen bingungnya Pak Po itu masuk ke dalam rumah Mbok Samirah dan mencoba rebahan di kamar Mbok Samirah yang dulunya dipakai Mbok Samirah tidur. Karena Mbok Samirah sekarang posisinya ada di ruang tamu. Di situ Pak Po merenung, sebenarnya apa yang terjadi dengan ibunya ini yang sudah membesarkannya dari kecil. Tak lama Pak Po pun tertidur. Pak Po tiba-tiba terbangun karena ada air deras yang mengucur ke tubuhnya. Pak Po ngerasa kalau di luar itu hujan, makanya ada air-air yang bocor ke kamar Mbok Samirah itu. Pak Po pun mengecek keluar. Setelah mengecek keluar, Pak Po kaget karena di luar itu suasananya cerah sekali, nggak ada hujan sama sekali. Tapi begitu Pak Po masuk lagi ke kamar Mbok Samirah, hujan itu turun lagi dan deras banget bocornya ke dalam kamar Mbok Samirah itu. Nggak selang berapa lama, Pak Po ini dikagetkan dengan kemunculannya siluman kodok perewangan Mbok Samirah. Kodok ini berada di atap langit-langit kamar Mbok Samirah, dan sambil menggoyang-goyangkan kepalanya, siluman ini meneteskan air liur yang begitu banyak dari mulutnya. Di situ Pak Po bertanya kepada perewangan Mbok Samirah itu, "Hei, kenapa kamu selalu ganggu keluargaku? Lihat ibuku, kamu gak kasihan apa sama ibuku? Kalau kamu kasihan sama ibumu, berikanlah Ismail untukku." "Ya gak bisa, aku aja yang jadi penggantinya, gimana?" "Gak bisa dong, yang dijanjikan sama ibumu kan Ismail, bukan kamu." Tiba-tiba siluman itu pun menghilang. Hari berganti hari, hingga di suatu momen kejadian naas terjadi. Ibu Po atau ibu Ismail meninggal dunia. Entah apa yang terjadi, karena sebelum-sebelumnya Bu Po ini sehat-sehat saja dan tiba-tiba saja meninggal dunia. Pak Po menceritakan kepada Nenek Ayu nih, mimpi yang dialami di malam ketiga setelah meninggalnya Bu Po. Di situ Nenek Ayu cuma mengucapkan kata-kata penyemangat aja nih kepada Pak Po, dan dibilang, "Mungkin Bu Po kangen sama kamu, doakan saja ya." Tidak lama berselang, kurang lebih 1 bulan, Pak Po ikut meninggal. Ini adalah pukulan besar kepada keluarga Ismail, karena
Satu-satunya harapan Ismail yaitu adalah Pak Po. Warga pun gempar setelah kematian Bu Po dan Pak Po yang jaraknya nggak terlalu lama. Dan warga pun berspekulasi kalau yang menyebabkan keduanya meninggal itu adalah perewangan Mbok Samira. Warga mulai geram nih, dan ada salah satu warga yang mengutuk perbuatan perewangan Mbok Samira. Dia itu berkata dengan tegas, "Kalau Mbok Samira mati, saya potong kaki saya." Pak Bejo yang mengucapkan kutukan itu. Waktu terus berjalan, teror-teror dari perewangan Mbok Samira sudah banyak memakan korban nih. Ismail makin hari tubuhnya seperti mayat hidup. Tubuhnya semakin kurus dan matanya itu terus menghitam. Ditambah lagi gangguan psikis yang dialami Ismail setelah kepergian ibu dan bapaknya yang diakibatkan oleh perewangan Mbok Samira. Tapi itu masih dugaan ya, karena belum tentu juga itu ulah dari perewangan Mbok Samira. Tapi kejanggalannya yaitu tadi, tanpa mengalami gejala sakit, mereka berdua meninggal dunia. Karena melihat kondisi Ismail yang semakin terpuruk, Mbah Jali atau sesepuh kampung itu merasa terpanggil untuk menolong Ismail lepas dari perewangan Mbok Samira dan membantu Ismail itu sampai ke akar-akarnya. Hingga suatu hari Mbah Jali ini datang ke rumah Mbok Samira karena rasa ibanya kepada Ismail yang telah ditinggal kedua orang tuanya dan sudah mulai mengalami gangguan psikis lah. Sesampainya di rumah Mbok Samira, seperti biasa, Mbok Samira tertawa terbahak-bahak dan seakan-akan meremehkan kedatangan Mbah Jali yang ingin membantu Ismail. Selang berapa lama, warga pun mulai berkumpul di depan rumah Mbok Samira karena ingin menyaksikan secara langsung apa yang dilakukan Mbah Jali di rumah Mbok Samira. Terdengar seperti ada pertengkaran di dalam rumah Mbok Samira. Dan seperti biasa, tawa terbahak-bahak selalu keluar dari mulut Mbok Samira. Gak lama setelah Mbah Jali masuk ke dalam rumah Mbok Samira, tiba-tiba Mbah Jali terpental keluar rumah. Dengan sigap, warga pun membantu Mbah Jali untuk berdiri. Mbah Jali pun kembali masuk ke dalam rumah Mbok Samira. Di dalam terdengar lagi pertengkaran mereka berdua dan tetap saja Mbok Samira selalu tertawa terbahak-bahak seakan-akan dia sedang menghadapi anak kecil yang ilmunya gak seberapa. Betul saja, gak selang berapa lama, kembali lagi nih, Mbah Jali kembali terlempar keluar rumah. Warga pun kaget dan segera lagi untuk menghampiri Mbah Jali dan membantunya untuk segera bangun. Di situ warga terkejut. Mbah Jali sudah nggak bernafas lagi, alias sudah meninggal dunia. Warga pun kembali berkabung. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, 3 nyawa tak berdosa kembali direnggut oleh perewangan Mbok Samira. Warga pun akhirnya pasrah dan hanya cuma bisa berharap suatu hari Mbok Samira segera meninggal dunia karena kondisi fisik Mbok Samira pun sudah semakin parah. Kulitnya makin terkelupas, daging-dagingnya sudah berceceran dengan nanah campur jadi satu, dan tulang-tulangnya sudah mulai kelihatan. Jadi warga yakin gak lama lagi Mbok Samira ini akan mati dengan sendirinya. Gak terasa 3 tahun berlalu nih, dan terdengar lagi kabar yang mencengangkan. Kali ini Mbok Samira benar-benar meninggal dunia. Ayu pun merasa lega. Itu mungkin yang dialamin sama warga-warga sekitar juga, karena Mbok Samira akhirnya meninggal juga. Tetapi gak selang berapa lama setelah kematian Mbok Samira, Pak Bejo yang dulu pernah bersumpah kalau Mbok Samira meninggal dia akan memotong kakinya, kejadian itu pun terjadi. Setelah beberapa hari setelah kematian Mbok Samira, Pak Bejo ini mengalami kecelakaan dan di situ kakinya harus diamputasi. Ya mungkin Pak Bejo ini udah kemakan sama omongannya sendiri ya. Setelah kematian Mbok Samira, bukannya desa itu semakin tentram, tapi semakin banyak gangguan-gangguan yang dialami oleh warga sekitar. Dan juga cerita tentang Ismail ini belum selesai nih. Ismail masih belum meninggal dan makin hari tubuhnya itu makin kurus seperti mayat berjalan. Tapi sayangnya cerita ini sudah habis sampai di sini aja. Jadi kalau teman-teman masih penasaran dengan apa yang dialami sama warga
atau nasib Ismail selanjutnya, teman-teman bisa langsung DM aja ke Twitter penulisnya @asaksena. Mampir-mampir aja ke sana, tanya-tanya, "Bang, kelanjutan ceritanya kayak gimana?" Karena gue sendiri pun masih penasaran. Ini yang dialamin sama warga tuh kayak gimana nanti ke depannya. Karena kan perewangan ini masih menghantui warga-warga sekitar dan Ismail masih belum ketahuan nasibnya kayak gimana. Badannya udah entah setelah Mbok Samira itu meninggal dia kembali normal atau apa kelanjutannya gue juga nggak tahu. Nanti teman-teman kalau penasaran DM ke Twitternya @asaksena aja ya, minta lanjutannya kayak gimana. Udah, paling cerita malam ini cukup segitu aja. Kita lanjut ke pembahasan ya, jangan di close dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Gue mau nanya sama teman-teman nih. Teman-teman banyak nggak yang punya kenalan atau orang yang tinggal di sekitar kalian itu punya ilmu yang mirip dimilikin sama Mbok Samira, yaitu bisa ngobatin patah tulang atau sebagainya tanpa rasa sakit? Karena gue rasa pasti banyak sih. Teman-teman boleh komen di bawah. Dan untuk yang masih tanda tanya ya, tanda tanya itu terakhir tuh nasib Ismail ya. Kira-kira nasib Ismail itu kayak gimana selanjutnya? Teman-teman bolehlah kasih prediksi di bawah sebelum penulisnya lanjut nulis cerita perewangan Mbok Samira sampai benar-benar clear. Karena ceritanya ini sebenarnya belum habis, cuman penulisnya udah nulis sampai segitu aja dan belum diterusin lagi. Jadi kalau teman-teman mau tahu lanjutannya ya silakan DM @asaksena Twitternya ya, minta lanjutannya. Nanti kalau berkenan kita dikasih kesempatan lagi sama beliau bawain ya, alhamdulillah. Dan gue mau nanya nih, kira-kira kematian Bu Po sama Pak Po itu ada sangkut pautnya sama perewangan Mbok Samira nggak ya? Teman-teman bolehlah kasih asumsinya di kolom komentar. Karena kan dia meninggalnya itu mendadak ya, dan nggak terlalu banyak dari penulis itu menceritakan kronologi gimana cerita sampai Bu Po dan Pak Po itu meninggal ya. Kalau Pak Po sih sempat ada ini ya, sebelum dia meninggal itu sempat didatengin sama Bu Po ya di mimpinya ya. Dan itu gue sering dengar cerita tuh. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal terus kita dimimpiin, biasanya tuh ada mitos kalau kita diajak sama dia dan kita mau, kita bakal meninggal juga. Teman-teman pasti pernah denger deh. Atau teman-teman punya asumsi sendiri atau pendapat sendiri, silakan komen di kolom komentar. Nah, yang terakhir nih untuk Pak Bejo. Jadi Pak Bejo itu kan akhirnya kemakan sama omongannya sendiri nih. Kakinya pun akhirnya diamputasi, seperti kata-kata yang diucapin sebelum Mbok Samira meninggal. Dia bilang kalau Mbok Samira meninggal, gue bakal potong nih kaki gue nih. Ya kasarnya begitulah kata-katanya. Menurut teman-teman, si Pak Bejo ini kakinya diamputasi itu emang karena takdir atau karena kemakan omongannya atau ulah dari perewangan Mbok Samira? Teman-teman bolehlah komentar di bawah pendapatnya kayak gimana. Yaudah, paling segitu aja cerita kali ini. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih sebanyak-banyak sama teman-teman yang udah ngikutin dari part 1 sampai part akhir ini ya. Dan nggak lupa juga gue ngucapin terima kasih sama @asaksena yang udah nulis cerita yang menurut gue bagus banget ini. Karena gue seneng nih cerita-cerita kayak gini nih, urban legend yang relate banget sama kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Ini kan nggak terlalu jauh lah dari kehidupan sehari-hari, karena pasti banyak tuh tukang urut yang modelnya seperti ini. Tapi gue nggak nuduh ya. Yaudah, paling segitu aja cerita malam ini. Gue Adit dari Lentera Malam. Bye.